Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan presentasikan penelitian kami yang berjudul Supervisory Function and Audience Quality and Investor Reaction Analysis. Penelitian ini merupakan skema kerjasama luar negeri tahun pelaksanaan tahun 2023-2024, di mana saya sebagai ketua dengan anggota peneliti di Ibu Lin Aktris, kemudian tim mahasiswa ada Yohanes Marudutua dan juga Muhammad Adam. Penelitian ini bekerja sama dengan University Sains Malaysia yang diwakilkan oleh Dr. Zubir Azhar sebagai ketua peneliti dari Mitra. Latar belakang penelitian ini yang pertama adalah karena laporan keuangan masih digunakan investor dalam kebijakan investasi, sehingga harusnya informasi tersebut harus berkualitas, khususnya informasi laba. Kenapa? Karena informasi laba yang tidak berkualitas akan menyesatkan investor pada proses kebijakan investasinya. Faktanya, banyak kasus laporan keuangan emiten, baik di manufaktur maupun di bidang-bidang yang lain. Nah, salah satu kebijakan investasi adalah penunjukan komisaris independen yang dibantu komite audit untuk menjalankan fungsi pengawasan pada proses bisnis entitas, sehingga manajemen dalam melakukan kebijakan atau melakukan bisnis itu tidak seenaknya, tapi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh investor. Latar belakang lainnya adalah riset gap pada literatur, di mana terdapat hasil berbeda pada penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah menganalisis reaksi investor atas fungsi pengawasan komisaris independen terhadap kualitas laba. Yang kedua adalah menganalisis reaksi investor atas fungsi pengawasan komite audit terhadap kualitas laba. Signifikansi dari penelitian ini, perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penggunaan Performance Adjusted Discretionary Accrual Include Tax, yaitu PAIT, sebagai indikator kualitas laba yang umumnya menggunakan PACCR maupun Discretionary Accrual yang lain. Keunikan dari penelitian ini adalah memasukkan unsur pajak pada pengukuran kualitas laba. Kemudian dalam penelitian ini beberapa tinjauan pustaka, ada teori agensi, reaksi investor, kualitas laba, komisaris independen, dan juga komite audit. Rangka konseptual dari penelitian ini sebagaimana tertampang dalam slide adalah di mana dianalisis pengaruh dari komisaris independen terhadap earning quality, kemudian dianalisis bagaimana pengaruh komite audit terhadap earning quality, dan juga bagaimana reaksi investor terhadap komisaris independen, audit committee, dan earnings quality. Ada 6 model penelitian pada penelitian ini. Model yang pertama adalah dianalisis pengaruh dari komisaris independen dan komite audit terhadap earning quality. Kemudian dianalisis bagaimana reaksi investor atas komisaris independen dan komite audit dan juga earning quality. Kemudian model ketiga dan model keempat sama dengan model satu dan model kedua. Bedanya adalah data yang dianalisis adalah data sebelum pandemi COVID-19. Sedangkan model kelima dan model keenam juga sama dengan model 1 dan 2, bedanya adalah data yang dianalisis adalah data setelah COVID-19. Sampel atau panel data pada penelitian ini ada 629 data secara gabungan dari data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai tahun 2022. Kemudian data dibagi sebelum COVID-19, yaitu tahun 15 sampai tahun 2019 ada 398 data, dan setelah COVID-19 pada tahun 2020 sampai tahun 2023 ada 231 data. Kami menganalisis data penelitian data sekunder ini menggunakan software Stata, di mana dianalisis bagaimana kesesuaian model terbaik, asumsi klasik, uji F, uji T, uji koefisien determinasi, hingga uji ekspansi sebelum dan setelah COVID-19. Measurement dari penelitian ini yaitu reaksi investor diukur menggunakan indikator earning reaction coefficient, kemudian komisaris independen dianalisis dengan membagi jumlah komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris, kemudian komite audit dianalisis dengan jumlah komite audit, kemudian PAIT itu juga kami menganalisis mengembangkan penelitian performance adjusted accrual dengan menambahkan teks di dalam pengukuran tersebut.
Kemudian ada variable control, kami menganalisis ukuran perusahaan dengan natural log dari total aset. Secara deskriptif pada penelitian ini ditemukan bahwa secara rata-rata investor bereaksi positif terhadap terhadap variabel independen dari perusahaan ini, dari sampel perusahaan ini. Kemudian earning quality dianalisis secara rata-rata nilainya negatif, kemudian secara rata-rata ada 39% jumlah komisaris independen dibanding dengan jumlah komisaris, kemudian secara rata-rata jumlah komite audit adalah 3 dan log natural ukuran perusahaan ada di posisi 4 secara rata-rata. Kemudian hasil penelitian ini, proses yang pertama pada pemilihan model, baik uji Chow, LM, dan Hausman ditemukan bahwa model common effect adalah model terbaik. Kemudian kami melakukan ujian fungsi klasik yaitu multikolinearitas dan heteroskeditasitas. Kemudian setelahnya kami melakukan model penelitian dengan uji T, uji F, dan R-square. Ditemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap earning quality, sedangkan komisi independen tidak berpengaruh signifikan. Kemudian earning quality ternyata juga diberikan reaksi positif oleh investor, kemudian komite audit juga diberikan reaksi positif oleh investor, sedangkan komisaris independen tidak diberikan reaksi yang berarti dari investor. Kemudian pada uji intervening, uji mediasi ditemukan bahwa earning quality memiliki pengaruh pada komite audit. Nah, pada sebelum dan setelah pandemi, ternyata pada saat sebelum pandemi, komisaris independen itu berpengaruh positif terhadap earning quality, dan sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap earning quality. Kemudian investor bereaksi positif terhadap earning quality sebelum pandemi. Setelah pandemi, ternyata terjadi perubahan di mana komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap earning quality, sedangkan komisi independen justru tidak berpengaruh signifikan. Kemudian setelah pandemi, investor bereaksi positif terhadap earning quality, dan investor juga bereaksi positif terhadap komite audit setelah pandemi. Hasil dari pembahasan dari penelitian tersebut di mana investor memberikan reaksi positif terhadap earning quality dan investor juga sama memberikan reaksi positif baik sebelum dan setelah pandemi. Jadi baik dari model 2, model 4, dan model 6, investor memang memberikan reaksi positif terhadap earning quality. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas laba itu memang penting, memang dibutuhkan oleh investor. Kenapa? Karena benar-benar informasi yang berkualitas, khususnya informasi laba itu memang penting bagi investor dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Kemudian pada pembahasan independent commissioner, earning quality, dan investor reaction ditemukan bahwa komisaris independen itu tidak berpengaruh terhadap earning quality. Begitupun pada investor juga, komisaris independen juga tidak berpengaruh terhadap investor, juga tidak bereaksi positif terhadap komisaris independen. Sedangkan audit committee, earning quality, dan investor reaction ditemukan bahwa komite audit ternyata berpengaruh terhadap kualitas laba, dan begitu itu konsisten pada saat uji mediasi setelah COVID-19. Dan investor bereaksi positif terhadap earning audit quality, maka investor percaya bahwa komite audit tersebut dapat menjalankan fungsinya dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap emiten. Implikasi penelitian ini yang pertama adalah emiten dapat mempertimbangkan jumlah komite audit untuk mendapatkan reaksi positif dari investor dalam bentuk harga saham. Kemudian peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan PAIT dalam mengukur kualitas laba selain dari pengukuran kualitas laba yang umumnya digunakan oleh peneliti lain. Proses publikasi penelitian ini dalam proses submit di International Journal of Business and Society, di mana jurnal tersebut merupakan jurnal indeks Scopus 3, yang pada tahap ini memang masih dalam tahap proses submit, jadi belum direview, belum ada accepted, dan belum
terpublikasi. Mudah-mudahan artikel kami dapat diterima dan dapat publish di jurnal Scopus sesuai dengan yang kami targetkan di kemudian hari. Kemudian keterkaitan penelitian ini dengan mata kuliah, penelitian ini sejalan dengan eh, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan pada pertemuan kedua di tingkat S1 Prodi Akuntansi, di mana di pertemuan kedua tersebut sesuai dengan RPS membahas tentang laporan keuangan dan investasi saham. Maka penelitian ini dapat menjadi masukan bagaimana laporan keuangan tersebut dibutuhkan oleh investor dalam menganalisis laporan keuangan dan akan berdampak pada harga saham perusahaan. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.